Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari kedua Selasa pagi ini. Tentu ini adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kembali kita maknai kebaikan Tuhan ini dengan bersedia menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau kembali hadirkan kami di hari yang baru. Sebelum jauh kami melangkah menyusuri kehidupan hari ini, kami datang menyembah Engkau, memohon untuk kiranya Engkau penuhi kami dengan firman-Mu, agar firman di pagi hari ini benar-benar menjadi berkat bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kasih dan damai, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudaraku, tema khotbah kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, hidup untuk memberkati. Saudaraku, jujur, ketika kita diminta oleh Allah untuk memberkati orang-orang yang mengutuk kita, itu bukan sesuatu yang gampang. Ada lagu yang dinyanyikan sangat santer banget ya. Lagunya berbunyi demikian. Sakitnya tuh di sini. Itulah. Jadi lagu sendiri mencoba untuk membahasakan bahwa mengampuni, apalagi memberkati orang yang menyakiti kita itu sesuatu yang nonsen, ya, sesuatu yang tidak mungkin, gitu ya. Tapi kenapa kemudian Allah di dalam Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan kita mengajarkan itu, saudaraku? Kira-kira apa alasannya sampai Yesus mengajarkan itu kepada kita lewat Rasul Petrus? Khususnya dalam bacaan kita di ayat 9 dia katakan begini, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Ya, tentu ini ada alasannya. Nah, mungkin kita bisa belajar dari pribadi Yesus sendiri yang mengajarkan itu. Ya, kita tahu Yesus dalam perjalanan hidupnya, di masa di mana dia mulai melakukan tugasnya, memberitakan firman Allah, membuat mujizat-mujizat yang spektakuler, sangat menakjubkan dan seterusnya. Lalu itu menimbulkan iri dengki dari pesaing-pesaingnya, katakan demikian. Lalu kemudian pesaing-pesaingnya ini karena iri dan dengki kepada Yesus merancangkan kejahatan, bahkan menuduhkan sesuatu yang Yesus tidak lakukan supaya Yesus bisa diseret ke pengadilan. Dan memang kenyataannya akhirnya Yesus diseret ke pengadilan, dituduhkan sesuatu yang tidak dia lakukan. Lalu kemudian terus dia banding dan akhirnya pengadilan sendiri angkat tangan lalu menyerahkan Yesus kepada massa atau kepada orang banyak. Dan dalam situasi itu Yesus benar-benar mengalami sebuah penindasan yang luar biasa.
Ya, dia tidak hanya diludahi saja, tapi juga diinjak, ditendang, diseret, diludahi dan seterusnya. Bahkan dalam kondisi yang teraniaya tersebut, Yesus diuji kesabarannya dengan kata-kata yang sangat menyakitkan banget. Seperti lagu tadi bilang, sakitnya tuh di sini, ya, di mana orang berkata, katanya kamu Allah yang bisa membangun kembali bait Allah yang dirobohkan dalam waktu 3 hari. Sekarang dengan kamu ditendang, diludahi, dicaci maki, kok kamu diam aja? Tunjukin dong kehebatanmu, tunjukin dong kekuatanmu. Kalau kamu Allah kan hanya dengan kamu mengeluarkan tiupan nafas dari mulutmu saja mungkin kami sudah terbanting, kami lenyap, bla 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 bla. Ya, mau dikatakan seperti itu. Jadi Yesus begitu direndahkan sekali, ya. Tapi Yesus dalam konteks ini, saudaraku, dia tidak sedikit pun kemudian melakukan sebuah reaksi yang menunjukkan bahwa dia membalas, dia marah, dia dendam, dia betul-betul menunjukkan amarahnya, tidak. Karena kita tahu dalam kisah itu kemudian Yesus hanya berdoa, ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau manusia melihat orang seperti itu, pasti orang, ini orang kok goblok banget gitu loh. Bukan doa yang dibutuhkan di situasi itu, tapi tunjukkan juga marahmu, maki-maki juga dia, atau pukul juga dia, bukan berdoa. Nah, disinilah kita bisa dapatkan jawabannya, saudaraku. Kenapa? Artinya, ketika kita tidak bereaksi atas kejahatan yang orang lakukan kepada kita, yang pertama kita alami apa? Kita tetap tenang. Kita tetap tenang. Kita adem ayem, kita tidak kerasa krusuk, kita tidak emosional, akhirnya tidak darah tinggi, tidak tensi naik, tidak jantungan, stroke dan seterusnya. Betul-betul kita meleburkan diri dalam situasi apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Tetapi orang-orang ini yang tentunya melihat, saya mau katakan begini, kalau kita tidak merespon orang maki-maki kita, yang sakit orang itu, ya, dia bilang, ih orang ini kok begini, dia justru dia yang emosi, dia yang sakit gitu loh, ya. Coba kalau ada satu orang yang betul-betul menikmati hidupnya, tidak pusing dengan sindiran orang, yang melihatnya itu, duh kok ini orang kita udah kasih begini kok dia tidak merasa terusik apa segala macam. Dia yang emosi, dia yang sakit gitu loh. Ya. Jadi biarkan pembalasan itu haknya Tuhan, itu Tuhan bilang. Itu yang mau dikatakan oleh Yesus. Ampuni mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku dan seterusnya. Artinya dia serahkan kendali itu dalam kuasa Tuhan. Sebagai manusia pada waktu itu Yesus tidak berdaya untuk melawan apapun gitu loh. Tapi dia memberkati, dia katakan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Plong dalam diri Yesus, dia menjalaninya gitu loh. Mau diinjak, mau ditendang, bahkan mati sekalipun dia menerimanya. Dan akhirnya mari kita lihat, orang yang betul-betul pasrah kepada Allah, mengikuti alur petunjuk Tuhan, apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, kita tidak berpaling darinya, akhirnya dimenangkan. Coba kita lihat Yesus, dia mati betul karena penderitaan itu, tapi dia bangkit, lalu dia naik ke surga. Dan dia menjadi Tuhan atas manusia dan dunia ini.
Jadi itu alasan kenapa tema kita katakan hidup untuk memberkati. Sudahlah, gak usah pikirkan dosanya orang. Dia mau maki-maki Bapak Ibu di FB, di YouTube, di WA, apa segala macam, biarin aja. Nanti dia sakit sendiri gitu loh. Bapak Ibu tetap fokus dengan pelayanan Tuhan, pekerjaan yang baik. Tidak usah ikut-ikutan menjadi jahat. Karena kalau kita balas, apa bedanya kita dengan dia? Sama-sama jahat gitu loh. Ini firman Tuhan sudah katakan demikian ya. Ayat 10. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi jangan kita ikut-ikutan juga. Ya, saya bukan mau bicara apa Bapak Ibu Saudaraku. Saya 20 tahun pelayanan ya, kurang lebih. Yang namanya dicaci maki itu wow, nggak bisa terhitung deh. Tapi itu tidak membuat saya berhenti untuk melayani, karena saya tahu itu konsekuensi dari pelayanan. Tidak ada yang baik yang kita lakukan lalu semua menyenangkan orang. Ada saja yang membuat orang tidak senang. Ya sudahlah. Saya pikir saya tidak bisa jadi Tuhan untuk orang lain, bentuk orang seperti yang saya mau, tidak bisa. Saya serahkan saja orang itu kepada Tuhan, selesai. Saya kerjakan tugas saya gitu loh. Karena kalau saya mau sibuk semuanya, handle semuanya, ya tidak mungkin. Jadi orang-orang yang lari dari pelayanan, ya, itu saya tidak harus kejar, karena saya tidak mau fokus kepada satu orang, lalu 1000 orang yang lain nggak diperhatiin. Kadang-kala kita terlalu lebay, ya. Memang Alkitab bilang satu domba yang hilang dicari, betul. Tetapi di sana dikiaskan itu domba, binatang yang kita bisa bilang tidak punya hati nurani, tidak punya pikiran. Tapi ini kan manusia yang lari. Dia punya hati, dia punya budi pekerti, dia punya iman. Jadi jangan serta-merta kiasan bahasa Alkitab domba yang hilang itu lalu kita sejajarkan dengan manusia, apalagi kalau manusia yang lari ini adalah orang-orang yang sudah berikrarkan janji ya dengan segenap hati gitu loh. Mau menjadi pelayan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, betul-betul kita memberkati siapapun dia. Dia mau caci maki kita, kita tetap berkati. Sabar saja. Sabar juga mati, apalagi tidak sabar pasti mati gitu loh. Mendingan mati dengan sabar gitu. Ya. Nah ini saudaraku, ini berlaku untuk semua orang. Bukan cuma untuk saya, siapa saja. Biarkan saja orang-orang yang jahat, doakan saja. Jangan ikut-ikutan jahat, gitu loh. Supaya kita bisa eksis, kita bisa fight, kita bisa betul-betul meleburkan diri dengan situasi yang ada. Karena kita juga terbatas kalau kita mau pikirkan caci makinya orang. Mari kita lihat orang yang mendukung kita, orang yang support kita, orang yang mendoakan kita. Saya yakin ada, tidak mungkin tidak ada, gitu loh. Begitu juga Yesus, saudaraku, ketika dia ditolak di Yerusalem, dia pergi. Dia tidak paksakan dirinya. Dia tidak bilang, jangan tolak aku, terima aku. Aku ini Allah. Tidak, dia nggak paksakan. Dia tidak paksakan Petrus untuk jangan mengkhianati dia. Tidak. Dia tidak paksakan Yudas untuk jangan jual dia. Tidak. Dia cuma bilang akan ada di antara kamu yang akan mengkhianati aku. Titik, terserah. Kalau Petrus Yudas menyadari, bertobat. Jadi Yesus tidak memaksakan siapapun. Silakan saja kalau mau lari. Silakan saja kalau mau meninggalkan Yesus. Resikonya dia sendiri yang dapat. Itu bacaan kita yang kemarin kan. Mereka tersandung oleh kesalahannya sendiri.
Kita sudah dikasih akal, dikasih iman, hati nurani. Jadikan itu alat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu. Jadi saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Khususnya untuk orang-orang yang lari dari Tuhan. Kembali, belum terlambat. Puji Tuhan, belum terlambat. Kembali. Jangan bangga karena masih ada hartamu, pangkatmu, pekerjaanmu. Itu akan lenyap, itu akan hilang. Tidak akan menjadi tiket bagi saudara untuk masuk surga. Hanya setia kepada Allah yang membuat saudara masuk surga. Kembali, firman Tuhan pagi ini bilang kembali. Sebelum saudara menyesal, siapapun. Diaken penatua, pengurus pelkat, jemaat. Kembali, semuanya berlaku. Dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga banyak yang lari. Kembali, para pendeta. Kembali semuanya. Jadi berkat dan memberkati. Supaya hidup kita saudaraku betul-betul berkenan bagi Allah. Jangan tunggu dijemput baru mau kembali. Proaktif, gerakkan diri sendiri. Kita kan punya iman. Kalau Bapak Ibu masuk dalam satu komunitas, lalu Bapak ingin komunitas itu selalu ikuti maunya Bapak Ibu, tidak akan ada. Dalam satu keluarga pun istri dengan suami selalu berbeda. Kakak dengan adik selalu berbeda. Orang tua dengan anak selalu berbeda. Itu omong kosong. Jadi kalau tidak sesuai dengan kata hati kita, sudah itu kenyataan, tapi jangan kita lari. Lakukan apa yang kita bisa buat di balik perbedaan yang ada. Ini Bapak Ibu Saudaraku, saya katakan ini karena saya cinta. Cinta kita semua. Untuk apa kita menyindir orang? Tidak ada gunanya. Firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Ini firman Tuhan yang katakan. Ayat 8 dia katakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Rendah hati. Bersedia menerima perbedaan. Mari saudaraku, saya pikir firman Tuhan pagi ini sangat baik. Di situasi COVID ini betul-betul kita diarahkan untuk rendah hati, murah hati. Jangan jadi orang yang emosional, pemarah, pendengki, apalagi penfitnah. Wow, jangan. Jangan bangga dengan sifat-sifat demikian, jangan saudaraku. Kasihan. Karena penyesalan akan terjadi pada kita. Sekali lagi yang lari-lari, mari kembali. Tunaikan tugas tanggung jawabmu sebagai apapun. Sebelum engkau menyesal. Karena tentu Tuhan menanti pertanggungjawaban dari kita. Apapun yang kita hadapi, jangan pernah takut, gelisah, khawatir. Karena Tuhan, sepanjang kita melakukan kebaikan, Tuhan di pihak kita. Firman Tuhan sudah bilang, kalau engkau di pihakku, tidak akan ada lawanmu. Pegang itu. Terus ada di pihak Tuhan, maka tidak akan ada lawan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu di pagi ini, yang mengingatkan kepada kami bahwa kalaupun kejahatan ada di dunia ini, tapi kami tidak harus menjadi orang yang jahat. Supaya Tuhan, kami tahu bagaimana kami memperlakukan hidup kami seperti yang Engkau inginkan. Tolong kami Tuhan, agar dalam pertolongan-Mu benar-benar kami memperlakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Kami yakin percaya bersama dengan Tuhan, kami akan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.